Oke, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah, bunda. Nih ada beberapa juga nih teman-teman saya, rekan-rekan. Kemudian biasanya guru-guru juga hadir. Selamat datang di seminar atensi hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 24 April 2022. Nah, seminar atensi hari ini membahas tema Teen Mind. Kita akan lebih mengenal pola berpikir remaja. Nah, ini seru nih kalau udah bahas remaja, nih memang temanya nggak ada habisnya. Nah, kali ini karena temanya seru banget tentang teen mind, ya kita akan ditemani oleh narasumber yang jam terbangnya udah luar biasa, gitu ya. Narasumber kita yang akan menemani kita hari ini dengan Mas Firman Ramdhani, MC Psikolog. Beliau seorang psikolog klinis. Beliau juga certified CBT dan founder Mind Institute. Oke, kita panggil dulu sebentar sebelum saya kenalkan lebih dalam lagi. Assalamualaikum Mas Firman, selamat siang. Suaranya belum muncul? Suaranya belum muncul, Mas? Oke, udah. Ya, Assalamualaikum Mas Firman, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. pagi, ini jam 7 masih. Pagi ya, pagi menjelang siang ya Mas Firman. Oke, nah kalau yang baru mengenal Mas Firman, ini narasumber kita hari ini. Bagi yang belum kenal, nah saya mau kenalkan, izin ya Mas Firman untuk memperkenalkan dulu nih. Oke, nah ini dia narasumber kita hari ini. Kita akan ditemani oleh Mas Firman Ramdhani, MC Psikolog. Saya manggil Mas Firman karena memang masih muda, mau dipanggil Bapak, kayaknya masih pantas dipanggil Mas Masih Firman. remaja saya, masih Ya remaja. itu dia, masih remaja tuh katanya. Jadi saya manggil Mas Firman Ramdhani deh. Ya, oke, beliau seorang psikolog klinis di Brawijaya Hospital Duren 3 di Jakarta, apa nih Mas? Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Kemudian beliau juga International Diplomat and Certified CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT Therapist from ACBT. Kemudian beliau juga sebagai pengajar, dosen di Fakultas Psikologi di Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta ya Mas? Jakarta. Kemudian beliau juga sebagai founder di Mind Institute. Nah ini boleh, saya juga ingin tahu lebih banyak nih Mind Institute ini apa sih, menarik nih. Ini mungkin websitenya, nanti mungkin informasi lebih banyak tentang Mind Institute. Boleh nanti jelasin sedikit ya Mas? Apa nih Mind Institute? Oke. Kemudian Mas Firman ini juga sebagai tim pengajar di CBT, Cognitive Behavior Therapy Indonesia. Oke, saya stop share. Boleh kalau mau screenshot. Nah, Mas Firman, sebetulnya sih kalau peserta sih bukan yang ditunggu bukan saya, Mas Firman, untuk ngomong. Oke, tapi sebentar saya sedikit untuk mengajak peserta yang sudah hadir. Seminar atensi ini diadakan rutin setiap bulannya. Jadi monggo silahkan Ibu dan Bapak untuk follow Instagram atensi di atensi anak remaja. Sekali lagi silahkan follow Instagram atensi anak remaja. Baik Ibu dan Bapak, saya Eva Silvana, saya juga sebagai psikolog klinis anak dan remaja yang akan mendampingi narasumber kita hari ini, Mas Firman Ramdhani. Monggo silahkan Mas Firman, screen-nya saya serahkan ke Mas Firman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi menjelang siang. Mungkin beberapa masih ngantuk nih, karena puasa, plus ini lagi 10 malam terakhir, jadi lagi beberapa mungkin habis qiyamul lail, habis itikaf di masjid. Gitu. So, terima kasih Mbak Eva dan Mbak Eva dari atensi ini sendiri doang ya? Mbak Eva doang ya? Apa ada tim juga?
Saya mau bilang Ya, tim saya aja. sama admin aja. Oh, Saya ya. sama admin aja, Mas. Oke, jadi memang mau nggak mau kita perlu punya platform edukasi karena kalau dari misinya Mbak Eva kan ingin merangkul orang-orang yang tidak terjamah di ruang praktek kan kalau praktek psikolog itu cuma satu dan satu gitu ya satu-satu gitu. Dan paling sehari cuma bisa berapa pasien kita nggak bisa banyak-banyak juga jadi sangat terbatas. So dengan platform edukasi seperti ini itu jadi salah satu alternatif cara untuk buat orang belajar dan paham tentang seluk-beluk mental health, psikologi pada umumnya, mental health khususnya gitu ya. Uh, Tadi Mbak Eva nanya main situ, tapi saya jelasin dulu sedikit. Saya sama juga dengan Mbak Eva, saya psikolog klinis dan memang saya spesialisasinya di CBT, Cognitive Behavior Therapy. Dan menariknya, saya bukan pakar parenting seperti Mbak Eva atau Bu Eli Risman mungkin ya yang pakar parenting. Tapi saya benar-benar melihat belajar dari dua hal. Pertama dari neuropsikologi, yang kedua dari pengalaman langsung pada saat praktek, di mana saya bisa melihat perjalanan cerita dari mereka, baik anak maupun orang tua yang terjadi masalah terutama pada proses pengasuhannya gitu. Jadi itu yang membuat saya banyak tertarik dengan parenting dan beberapa kali sering ngisi materi tentang parenting, gitu ya. Jadi memang nggak se-advance mungkin nanti seperti ya, Ibu Irisman, mungkin yang saya tahu sih beliau yang paling advance itu ya, sering kasih edukasi. Tapi mudah-mudahan ada informasi baru yang bisa parents, Bapak Ibu semua bisa dapat di sesi kita kali ini. Pesan saya mungkin anggap jadi gelas kosong ya. Nah mungkin ada beberapa materi yang mengulang, tapi tidak ada salahnya mengulang pelajaran yang sama. Kan pasti begitu ya. 2 bulan yang lalu sama kita yang hari ini tuh beda banget. Jadi ketika kita dapat informasi yang sama, even mungkin ya sama persis mungkin ya, tapi karena tentang waktu yang berbeda tetap jadi valuable buat kita, bermakna buat kita. Gitu. Dan ngulang-ngulang tuh bagus banget. Nanti di otak kita belajar bisa memacu apa yang kita sebut namanya neuroplasticity nantinya. Gitu. Tuh, silakan follow Instagram Atensi Anak dan Remaja. Jadi saya sekarang praktek cuma satu tempat di Brawijaya Duren 3. Buat teman-teman yang memang fokus membutuhkan lah ya terapi, silakan datang ke sana offline. Kalau online ada di Mind Institute. Jadi Mind Institute itu namanya Mind, pikiran, Institute, tempat belajar gitu. Jadi sebenarnya tempat belajar juga. Jadi mirip seperti Atensi. Jadi memang kita edukasinya fokus ke CBT gitu ya. Jadi background-nya utamanya dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi tagline-nya adalah Cognitive Behavioral Therapy dan Mental Health Education gitu. Jadi kita sering edukasi juga, mirip seperti Atensi di Mind Institute. Sama juga via Zoom juga. Jadi dan juga via tulisan dan YouTube juga mirip lah. Jadi kita sama-sama sebenarnya sama-sama punya misi yang sama, mengedukasi. Teman-teman boleh mampir di mindinstitute.id. Kita lagi ada kelas gratis. Nah, jadi kita juga punya di website tuh ada kelas gratis yang bisa diikuti offline ya. Maksudnya sudah recorded, sudah terekam, jadi bisa ngikutin. Dan perdananya karena ini bulan Ramadan, judulnya menarik banget. Cognitive Restructuring with Islamic Perspective. Nah, jadi gimana terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy yang saya dalamin, dan juga sudut pandang Islami itu ternyata ada beberapa yang match gitu ya, yang saling support. Teman bisa ngikuti, masih free, gratis selama bulan Ramadan. Tinggal buka aja website kita. Gitu. Dan nantinya Mind Institute kemungkinan setelah Ramadan nih, saya mau coba buka offline praktek dari Mind Institute yang pribadi ya, di Citos tapi Landak Town Square kalau nggak salah ya. Masih dikatain nih, karena di rumah sakit banyak yang request, jangan di rumah sakit dong mas, bisa nggak pindah gitu. Nggak nyaman kali ya ke rumah sakit. Rumah sakit tuh sering menimbulkan traumatik
karena sering jadi ancaman orang tua buat anaknya. Jangan bisa diem nggak nangis nanti disuntik loh. suntik yang suntik siapa? Dokter menakutkan rumah sakit. Dokter di mana? Di rumah sakit. Dan ya udah mereka jadi malas ke rumah sakit gara-gara sering ditakut-takutin. Oke, so kita langsung mulai aja. Kita akan belajar mengenai teen mind, mengenai pikiran dari remaja. Ini saya izin dulu dari teman-teman semua, mungkin kita nggak akan full semuanya kita bahas karena nggak akan cukup waktunya. Karena pasti akan banyak banget. Mungkin kita butuh bikin 1 semester kalau misalnya atensi mau nih. Kita bikin 1 semester ngomongin teen mind aja. Mbak Eva, izin ini apa namanya jadi co-host yang akun atas nama Firman Ramdhani juga. Oh iya, iya. Saya cari dulu Pak saya kan jadinya. Ini ya. Ada 2, karena saya mau coret-coret gitu ya. Betul. Oke. Iya, sudah Mas. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya senangnya kalau ngajar itu coret-coret gitu. Oke. Saya miringin deh, biar enak kayaknya. Oke. Karena kalau Zoom gitu, kalau ngeliatin saya slide doang kadang-kadang ngantuk. Biasanya kalau ngajar juga gitu, kalau di kampus. Saya ngajar di Al-Azhar kebetulan. Al-Azhar Indonesia. Jadi sama harus apa namanya di mix gitu ya. So kenapa mesti kita belajar mengenai teen mind? Memang mau nggak mau remaja itu adalah fase yang kritikal gitu ya, fase yang kritis di mana terjadi banyak gejolak. Mungkin teman-teman sudah ngikutin banyak webinar, seminar gitu ya tentang remaja dan nggak apa ya, nggak hampir semuanya pasti menceritakan bagaimana krusialnya masa remaja itu. Gitu ya. Siapa sih yang dimaksud remaja itu ya? Ada beberapa definisi nih. Menurut WHO, remaja itu usia 12 sampai 14 tahun. Ya, dari Depkes itu beda lagi 10 sampai 19 tahun. 10 ya. Dari salah satu pionir perkembangan lah ya di psikologi dari Santrok, buku Santrok itu 12 sampai 22 tahun. Dan mungkin akan berbeda lagi dari teori yang lainnya. Intinya kalau dari range-nya ya, kalau saya kasarnya nih ya, angka kasar yang mungkin kalau di Indonesia ya, mungkin dari 6 SD gitu ya. Ya enggak? Dari 6 SD sampai awal kerja. Ya enggak sih? Kan Awal 12 kuliah tahun. Mas. Semester awal-awal kuliah, mahasiswa ya? Sorry, dari WHO bukan 14, 24. Ya. Salah saya. Betul, sampai Kalau 19, akhir kuliah. ya semester awal atau tergantung. Kan kuliah kan biasanya mulai 18, 19 ya, 19, 18 ya. Betul. Ya mungkin akhir semester lah ya. Akhir kuliah S1 atau awal kerja kalau dia D3. Ya. Nggak saja. Intinya kurang lebih rentangnya sebegitu jauh banget gitu ya. Atau bahasa saya simpelnya gini. Yang dimaksud remaja itu yang ada mereka nggak anak-anak tapi juga nggak dewasa gitu ya. Nggak anak-anak, nggak dewasa, belum disebut dewasa juga. Enggak, kan rentangnya begitu ya. SMP kelas 1 mau kita bilang dewasa juga masih bau matahari gitu. Masih kecil juga gitu. Tapi kalau kita bilang anak-anak juga nggak anak-anak gitu. Nah, SMA kan juga gitu ya. Kalau mau kita bilang dewasa juga belum. Tapi masih anak-anak enggak banget, udah gede gitu badannya gitu ya. Udah nggak bisa dipeluk-peluk gitu. Nah, jadi memang agak tricky kalau kita ngomongin definisi ya, usianya. Tapi intinya mereka yang kalau dalam Islam ya pastinya sudah akil balik gitu ya. Balik gitu ya. Sudah balik. Indikatornya lebih kepada terkait faktor hormonal. Jadi yang laki-laki sudah
mimpi basah yang perempuan sudah menstruasi gitu ya. Di situ baru dimasuk dengan masuk ke periode akil balik lah ya, atau bahasa kita mungkin disebutnya remaja. Jadi fase yang panjang ini sering diceritakan, diidentikan dengan berbagai problematika gitu ya. Dan problematika itu beberapa diantaranya negatif, gitu ya. Beberapa diantaranya disorot jadi berbagai sumber. So, apa sih sebenarnya terjadi sama remaja? Yang pasti berbagai perubahan ya. Kalau sederhananya kalau kita klasifikasikan ya pasti perubahan fisik, perubahan emosi, gitu. Ya, nggak? Perubahan fisik apa aja? Perubahan fisik ya tadi yang mungkin laki-laki jadi akhirnya punya jakun gitu ya. Jadi punya tumbuh bulu-bulu di sekitaran tubuhnya, di ketiaknya, di kemaluannya, dan seterusnya. Perubahan bertumbuhnya alat kelaminnya juga, dan perempuan juga begitu, tumbuh payudara, panggulnya mulai mulai lebih terlihat, dan seterusnya gitu ya. Secara emosi beberapa jadi mood swing gitu, beberapa jadi impulsif, beberapa jadi emosional gitu ya. Dan secara kognitif ini mereka mulai bisa berpikir dengan abstrak. Abstrak artinya bisa berpikir nggak mesti ada barangnya di depan dia bisa menalar itu gitu ya. Kalau anak-anak kecil itu belum bisa berpikir abstrak, makanya dia perlu dikasih contoh. Gitu ya. Perlu dikasih contoh. Jadi kalau teman-teman yang ngajar di TK nih ya, tadi kan ada kayaknya guru TK ya. Itu biasanya kan anak kalau mau belajar tambah-tambahan dia pakai barang gitu ya. 1 jambu ditambah 2 jambu, jadi berapa jambu gitu ya. Jadi eh, jadi 3 jambu gitu ya. Masalahnya anak zaman sekarang di rumahnya nggak ada pohon jambu di kampungnya di lingkungannya, jadi dia sulit menalarnya gitu ya. Mungkin satu iPhone tambah 2 iPhone jadi berapa? Nah, itu mungkin sekarang gitu kali ya. Kalau dulu kan kita pakai buah-buahan ya. 1 lidi ditambah 2 lidi, mungkin anak zaman sekarang nggak tahu lidi gitu ya. Mungkin tahunya nggak tahu apa. Berbeda lagi ceritanya gitu. Jadi eh, mereka bisa berpikir abstrak. Apa sih contoh berpikir abstrak? Ya misalnya konsep tentang cinta, konsep tentang kesetiaan, perjuangan itu yang memang susah dibentukkan tuh susah. Nah itu karakteristik remaja. Lalu apalagi secara perilaku identik beberapa diantaranya jadi impulsif tadi ya, jadi bisa jadi mudah sekali terjebak pada perilaku yang beresiko. Saya nggak tahu teman-teman di sini waktu zaman remaja pernah nggak atau mungkin terlibat juga nggak sama perilaku-perilaku bodoh gitu ya zaman remaja. Tawuran gitu ya, Mas. Tawuran gitu ya. Saya sih nggak pernah tawuran loh. Karena takut takut cilaka gitu. Tapi pernah ngikut tapi dari belakang aja gitu. Terus juga ngeliat dong selari gitu. Takut. Untung takut gitu. Kalau beranian mungkin ini udah penuh luka nih gitu. Ya mungkin beberapa di antara itu coba-coba rokok, coba-coba minuman keras gitu dan seterusnya. Atau kebut-kebutan atau ya simply bolos dari sekolah gitu ya, dan seterusnya. Itu memang karakteristik remaja kan kesana kayak negatifnya si perilakunya ini ya. Nah, teman-teman bisa browsing sendiri sih sebenarnya kalau soal karakteristik itu udah banyak banget dibahas oleh pakar-pakar. Saya nggak mau terjebak di situ. Saya mau masuk ke judul ini yang Mbak Eva ajukan, Teen Mind. Kenapa mesti ngomongin mind? Dan kalau saya tanya, di mana mind? Nah, di mana mind? Apakah di Mind Institute? Oh, udah. Di mana pikiran kita? Gitu. Di mana mind? Mind itu kan seperti pikiran. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia gitu ya. Di mana mind? Di mana pikiran kita? Apakah di jantung? Soalnya kalau saya ngelihat orang yang saya nggak suka, saya berdebar jantung saya mas. Ini kayaknya otak saya di jantung.
Apakah mind saya adanya di pencernaan? Soalnya saya kalau melihat mantan saya mules misalnya. Apakah mindnya ada di dengkul? Karena ketika ngelihat guru yang galak gitu kita lemes. Gitu ya. Nah, menariknya mind itu adanya di otak. Gitu ya. Tentunya nantinya ini akan sebuah integratif ya. Bukan cuma otak doang nanti yang akan terlibat itu ya. Ada hormonal di seluruh tubuh, ada peredaran darah, ada saraf, sistem saraf kita. Teman-teman yang pernah belajar biologi kan sistem saraf ada saraf simpatik, parasimpatik. Saraf pusat, saraf tepi. Saraf pusat itu ya otak sama sumsum tulang belakang. Saraf tepi ya tadi saraf yang otonomik gitu ya, yang otomatis termasuk tadi ya simpatik sama parasimpatik yang akhirnya menstimulasi kerja-kerja organ-organ jeroan-jeroan kita nih. Atau ada juga saraf somatik gitu, otot-otot kita itu semua saling terintegrasi. Tapi memang para pakar sepakat bahwa yang kritikal, yang jadi senternya mestinya adalah di otak. Apa buktinya Mas kalau pikiran itu ada di otak kita? Ini jadi perdebatan dan jadi diskusi panjang baik secara neuropsychological maupun dari secara filosofi gitu ya, dari filsafat gitu ya. Otak, pikiran, gitu. Taunya dari mana? Gitu. Kita bisa lihat studinya dari berbagai, misal dari brain imaging dulu, kita nggak punya tuh brain imaging. Mengimage, memfoto otak tuh nggak ada. Sehingga para pakar itu berasumsi bahwa ada satu area yang mempengaruhi kritikal, mempengaruhi karakter manusia misalnya, keputusan manusia. Akhirnya kalau nggak salah siapa Galen kalau nggak salah ya, apa sih nama sebutan itu yang akhirnya punya eh, teori terkait fluid ya, kalau nggak salah Galen ya, apa Hippocrates ya, saya lupa, yang ada melankolis gitu ya, plekmatis gitu ya, itu kan dari cairan tubuh. Ada juga yang terkait dengan bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh yang mempengaruhi gitu ya. Karena memang waktu itu belum ada riset. Sampai akhirnya si Galen itu yang ini. Saya jadi lupa ya. Padahal saya ngajar itu di kampus. Yang akhirnya punya frenologi, ilmu frenologi. Jadi dia meraba-raba tengkorak, dia bilang kalau ada nonjol di bagian tertentu itu ada fungsi yang dominan di bagian itu gitu. Misalnya saya nggak belajar detail itu, misalnya katakanlah misalnya ini di jidatnya di atas alis ada nonjol nih kayak saya nih. Mungkin itu fungsi nalarnya bagus mungkin misalnya. Atau ini di bagian sini agak lebih nonjol. Ini fungsi sosialisasinya bagus gitu. Karena ya dulu belum ada brain imaging itu tahun berapa sih? Mungkin awal-awal Masehi kali. Gitu. Jadi belum ada brain imaging, jadi mereka ya coba-coba aja observasi dari observasi mereka sendiri. Sampai ada muncul ada brain imaging, ada MRI, fMRI, ada EEG, ada PET scan dan seterusnya. Barulah terlihat ketika dikasih tugas tertentu, ada tugas tertentu, itu otak remaja, bukan otak remaja, bagian otak tertentu akan aktif. Ketika dia coba mengingat, bagian otak tertentu akan aktif. Ketika diberi gambar yang menstimulasi emosi dia, mungkin gambar yang disturbing gitu, yang mengganggu dia secara emosi, bikin dia nggak nyaman, bagian otak tertentu aktif. Ketika dia diminta menggerakkan tangannya, bagian otak tertentu aktif. Dari situ mulai orang jadi punya landasan teori bahwa iya nih, yang pikiran tuh adanya di otak gitu ya. Tadi ya, studi brain imaging. Ada juga yang satu lagi dari studi lesi gitu ya. Studi lesi. Lesi itu seperti kerusakan. Jadi lesion gitu bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya ada orang kena tumor di area tertentu lalu bukan diobati. Sebelum diobati dicek apa dampaknya dari tumor itu.
Terus dicek, oh gara-gara ada tumor di area ini, dia jadi lost memory. Oh jadi area ini tuh fungsi memori gitu. Jadi itu namanya studi lesia tuh kalau beberapa kasus sama binatang gitu ya, itu di dimanipulasi. Kalau binatang kan lebih nggak apa-apa ya, lebih ininya lebih kode etiknya lebih ringan dibandingkan masa manusia gitu ya. Meskipun banyak yang protes juga para pecinta hewan. Gitu. Itu bisa dirusak dalam tanda kutip ya di area tertentu untuk melihat reaksinya apa. Gitu. Dan paling krusial dalam melihat bagaimana pikiran itu bekerja adalah studi lesi dari salah satu kecelakaan kerja yang mengakibatkan adanya besi yang terlempar gitu ya, tembus dari bawah sini nih sampai mata, sampai atas ini lah. Ya, dari bawah pipi deh, dari bawah pipi ini kan tulang nih ya, cek tembus terus gitu ke atas. Namanya Phineas Gage, nama orangnya. Searching di Google namanya Phineas Gage. Phineas Gage. Nah, Pak Phineas Gage ini kecelakaan kerja sehingga tertembus ke bagian otak paling depannya. Oke. Kalau nggak salah di area otak sebelah kiri, kalau nggak salah. Lalu dia alhamdulillahnya pulih, gitu ya. Dia masih aktif. Gitu ya. Karena memang bagian depan ini nggak kritikal dalam mengurus atau mengatur sistem vital kita, misalnya kayak jantung, paru-paru itu bukan di bagian depan, lebih banyak di batang otak. Makanya kita nggak boleh tuh mukul batang otak kita. Karena bisa bahaya gitu kalau misalnya kita mukul batang otak, karena di situ banyak fungsi vital. Ya, tembus dia dan dia alhamdulillahnya selamat. Lalu dicek pada saat dia pulih, ternyata ada perubahan karakter, perubahan personality. Jadi ini ada tetangga motong ubin kedengeran ya. Kalau Nggak kedengeran mohon kedengeran. maaf. Nggak kedengeran. Kedengeran. Ini Nggak. keren juga nih, kedengeran. Karena mau gimana rumahnya dempet-dempet kalau mungkin mau lebaran jadi apa namanya mempercantik rumah masing-masing. Nah, dia pulih si Phineas Gage tapi berubah karakternya yang tadinya dia orang yang distant, orang yang baik gitu, yang sopan berubah jadi kasar gitu ya, jadi nggak tahu aturan, nggak tahu manner gitu ya. Dan itu eh, apa namanya terlihat jelas betul dari observasi teman-teman. Ada juga kasus yang pernah saya upload di Instagram ya. Jadi ketika seseorang mengalami stroke di area frontalnya nih, di jidatnya dia, berubah karakternya. Yang tadinya dia laki-laki yang biasa gitu ya, pekerja biasa, sopan, tiba-tiba berubah. Jadi yang tadi sama mirip sama Phineas Gage, jadi nggak tahu sopan santun, jadi ngomong kotor gitu ya. Sampai puncaknya, mohon maaf, dia masturbasi di depan apa? Di depan istrinya, keluarganya. Jadi berubah banget perilakunya. Makanya langsung dibawa ke dokter waktu itu dari sama keluarganya. Mungkin kalau di Indonesia ada yang kayak begitu, berubah perilaku tiba-tiba gitu ya. Mungkin dibawanya ke ini kali, ke dukun gitu ya. Ke orang pinter gitu ya. Kalau di sana kan ya mereka taunya ini ke dokter, dicek dan benar ada stroke ringan di situ. Kok nggak stroke-nya nggak bikin dia pelok gitu, nggak bikin dia lumpuh? Ya enggak, kalau stroke yang lumpuh itu artinya kena area motorik gitu. Kena area tertentu yang terlibat dengan aktivitas fisik. Nah, kalau di depan memang lebih banyak aktivitasnya pada aktivitas high order gitu ya. Aktivitas level tinggi. Nah, itu aktivitas yang mungkin kasarnya membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu berpikir. So, sederhananya, mind itu adanya memang dominannya di prefrontal cortex, di bagian jidat kita ini, di frontal cortex di depan. Meskipun nanti nggak cuma itu, terlibat banyak area juga di otak, tapi dominannya di situ. Dan menariknya, kalau kita membicarakan mengenai perkembangan otak, itu perkembangan otak sendiri itu mengiakan
mengiyakan adanya perilaku-perilaku yang tadi nyeleneh pada remaja. Saya pindah screen, ribet nih saya nih kalau lagi ini. Wait ya, oke. Nah, oke. Oh, ini kecil ya, saya gedein dulu. Nah, perkembangan otak, kalau teman-teman lihat tuh dari yang warna biru nih ya, dari 5 sampai 20 tahun, itu memang bertahap berkembangnya, dan paling akhir matang adalah yang ada di area frontal tadi, umur 20-an gitu ya. Jadi kalau lihat teori tadi ya, tahap usia remaja kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Dan area depan ini, yang warna biru ini yang udah lebih matang gitu ya, lebih mature. Mature itu maksudnya apa, Mas? Apakah kalau nggak matang itu kosong gitu otak itu gimana? Mature itu lebih kepada banyaknya koneksi-koneksi antar saraf yang terbentuk. Jadi ketika dia baru lahir, memang bagian frontalnya ini belum begitu maksimal, banyak koneksi fiber-fibernya gitu, sambungan saraf. Karena di otak ini terdiri dari miliaran sel, dan sel itu namanya neuron. Nah, neuron itu saling terhubung satu sama lain. Makin banyak sambungannya, maka semakin mature lah. Dan dari gambar ini 20 tahunan tuh baru lebih mature di bagian frontalnya nih. Sedangkan tadi kita belajar bahwa bagian frontal ini yang kritikal buat high order thinking gitu ya, kemampuan berpikir kita, tuh ya, judgment, insight, impulse control, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana planning, merencanakan, bagaimana menimbang, rational thinking, itu dominan yang ada di area frontal. Gitu. Makanya tadi ketika ada stroke di situ, berubah seakan-akan dia nggak punya impulse control, seakan-akan dia nggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, remaja berada pada kondisi di mana area depannya itu belum maksimal, ya enggak? Sehingga memang kadang-kadang kita bisa mewajarkan gitu ya, menormalisasi ketika mereka nggak bisa nggak bisa ngambil keputusan dengan tepat, karena memang pada dasarnya bagian frontalnya belum terkoneksi maksimal dengan area-area lain di tubuhnya dia, di otaknya dia, sorry. Gitu. Mas, tapi kalau misalnya remaja, uh, uh, kayaknya nggak semuanya gitu deh. Ada juga remaja-remaja yang dewasa deh. Gitu kan? Kan kita kadang gitu ya. Ada nggak teman-teman? Kalau misalnya teman-teman tadi kita bahas perilaku remaja itu identik dengan pengambilan keputusan yang bermasalah gitu ya. Coba deh ingat, ada nggak teman-teman kita yang dulu kita anggap dewasa gitu? Ada, Mas. Biasanya jadi ketua OSIS, Mas. Jadi ketua OSIS gitu ya, atau mungkin dia jadi anak rohis gitu ya, atau mungkin ya simply dia tenang aja gitu ketika masa itu penuh badai, penuh godaan gitu ya, tapi dia tetap bisa fokus belajar, organisasi gitu, nggak ikut-ikutan macam-macam gitu. Ada juga, karena memang kalau kita ngomongin otak itu nggak linear. Kalau misalnya dibilang, hey, mature-nya bagian prefrontal, bagian frontal ya, yang tadi untuk high order skill, high order thinking itu baru umur 20-an loh, artinya sebelum 20-an nggak matang, nggak selinier itu ya. Tapi bisa jadi ada beberapa teman kita, atau mungkin beberapa dari ibu-ibu, bapak-bapak di sini semua, pada saat remaja, potensinya sudah ada. Sudah ada satu, mungkin dari A sampai Z, sudah sampai H gitu ya, setengahnya mungkin ya, sudah bisa mengaktifkan si prefrontalnya gitu. Sudah bisa mempertimbangkan untung ruginya secara tepat gitu ya, secara rasional. Karena kalau misalnya merujuk dalam agama Islam, akil balik itu adalah waktu di mana seseorang sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
ya dosa dia yang tanggung, pahala dia dapat untung gitu kan. So nggak make sense, nggak masuk akal dong ya kalau misalnya dia sudah diberi tanggung jawab seberat itu, tapi eh, apa namanya otaknya benar-benar pure nol, nggak bisa mengontrol diri, itu kan kayaknya nggak masuk akal gitu ya. So sebenarnya tetap akan bisa, karena eh, tidak selinier itu. Belum tentu kalau misalnya baru matang umur 20-an, nanti sebelum 20 dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, otak berpikirnya nggak juga, tetap bisa gitu ya. Nah, cuma memang mungkin nggak akan sampai Z tadi ya, cuma mungkin pertengahan. Pasti akan ada satu dua di mana dia eh, bertindak mungkin impulsif tanpa pertimbangan yang matang gitu. Jangan kan remaja, teman-teman yang udah dewasa juga masih begitu gitu kan ya, apalagi remaja gitu ya. Menarik ya, makanya kalau dalam Islam itu eh, ini kayak tausiah ya, kan nggak apa-apa ya. Itu remaja yang cinta masjid gitu ya, yang maksudnya dari masa remaja dia sudah konsisten dan persisten gitu ya dalam beribadah beragama, itu salah satu dari 8 golongan kalau nggak salah ya yang dijamin masuk surga. Karena emang seakan-akan Allah ngomong-ngomong ya remaja itu susah loh, tapi kalau kamu bisa hadiahnya surga gitu seakan-akan ya. So secara perkembangan otak memang remaja didesain untuk belum banyak koneksi antara bagian otak emosinya dan juga bagian otak untuk mengontrol. Nah, bagian otak emosi itu ada di sistem limbik kita. Ada di satu bagian namanya amigdala, itu disebut dengan pusat emosi kita. Eh, jadi sistem limbik ini banyak sistemnya tuh ya, warna-warni itu ya, biru, ada merah, ada hijau gitu ya. Tapi yang utamanya untuk pusat emosi kita atau pusat emosi takut, fear center kita itu namanya amigdala. Nah itu waktu kita kecil sudah perfectly online. Kalau sistem batang otak, waktu kita baru, bahkan kita sebelum lahir pun ya, dia sudah aktif karena kan untuk jantung segala macam itu organ jeroan kita gitu. Sistem limbik eh, pada saat kita di dalam kandungan kita sudah bisa merasakan emosi. Makanya ketika orang tua itu tenang akan berefek sama si anaknya. Makanya kalau ibu-ibunya istrinya lagi hamil ya, orang si ayah suaminya keluarganya perlu nyenengin lah gitu ya supaya less stress buat si ibu. eh dan waktu saat lahir, bagian otak amigdala yang terkait sama emosi tadi, yang menjadi bagian sistem limbik, itu sudah perfectly online. Makanya anak bayi itu bisa nangis, bisa tenang, gitu kan ya. Kalau dia merasa aman, dia bisa tenang. Gitu. Dan prefrontal cortex yang tadi saya bilang ada di jidat kita, itu tumbuhnya progres berkembangnya bertahap. Yang tadi sampai umur 20-an tadi. Gitu. Padahal ini kritikal banget fungsinya ya nggak sih untuk berpikir rasional, berpikir logis, ya untuk ngerem lah, mengingat dengan norma, value-value kita, mempertimbangkan. Itu banyak banyak dari ini ya, termasuk juga impulse control atau kontrol emosi. Jadi bayangin ada seorang makhluk hidup gitu ya, ketika dia tumbuh, bagian otaknya untuk mengontrolnya belum maksimal betul, tapi bagian emosinya sudah terlatih dari kecil gitu ya. Makanya kadang-kadang kita suka kalah sama emosi kita karena bagian emosi kita sudah lebih senior. Dari kecil sudah perfect di online. Sedangkan si prefrontal cortex itu perlu syarat dan ketentuan berlaku untuk bisa maksimal dimanfaatkan gitu ya. Kapan kita bahas lebih detail bagaimana, terutama buat anak-anak, gimana prinsip-prinsip yang bisa dilakukan supaya prefrontal cortex anak-anak itu bisa kita tumbuh kembangkan gitu ya, secara lebih maksimal. Gitu. Implikasi jelasnya adalah dari gambar ini, remaja itu mudah banget tadi ya ngambil keputusan based on emosi. Ada emosi, ada keputusan dan dia suka, udah diambil aja tanpa pertimbangan panjang gitu. Tanpa pertimbangan panjang itu ambil aja, langsung ikutin aja. Temen ngajak nongkrong, ayo udah ikut aja sampai subuh, besok pulangan. Nggak apa-apa, emang kenapa sih, kan gampang lah, nanti bisa lah gitu. Karena apa? Di drive sama emosi. Bagian untuk mempertimbangkan itu belum terlatih, belum
belum mature gitu ya, belum berkembang. Dan memang pada masa remaja itu eh, apa namanya beneficial kayak begitu gitu ya, bermanfaat gitu. Kalau kita pikirnya itu sesuatu yang negatif, ya nggak, belum tentu juga. Itu ada manfaatnya juga. Manfaatnya dari mana, Mas? Membuat dia punya waktu buat explore. Bayangin kalau dia terlalu udah prefrontal, udah kayak kita nih yang dewasa nih ya. Mungkin dia banyak banyak khawatiran yang berlebih mungkin. Nanti deh kalau bisa ini jangan deh, nanti gitu deh. Terlalu banyak pertimbangan mungkin. Akhirnya mereka jadi berhenti. Justru mereka waktunya mereka untuk eksplor sana, eksplor sini, eksplor sana, eksplor sini. Dan memang pada masa remaja itu adalah waktu di mana terjadinya eh, apa namanya proses pembentukan, shaping. Apa itu proses shaping? Jadi kalau kita punya pohon gitu ya, kalau kita punya pohon, kita akan eh, nah balik lagi ke sini ya. Kalau kita punya pohon, pohon itu kan muncul dari batang dulu ya, daun sedikit gitu ya, lalu nanti dia akan tumbuh warna hijau deh. Begitulah neuron di otak kita. Dia akan membentuk batang, cabang dan seterusnya gitu. Jadi lebat gitu ya. Sambung kayak pohon apa ya, beringin gitu kali ya, lebat gitu ya. Nah, pada saat remaja itu waktunya shaping atau disebut bahasa neuroscience itu pruning gitu ya. Pruning. Pruning kan satu N ya. Pruning. Jadi dicukur nih. Saya mau bentuknya ini ya, wajik gitu ya. Set set gitu ya. Nanti dicukur. Jadi bentuknya akan wajik gitu ya. Nah, di otak remaja itu waktu di mana terjadinya si pruning itu tadi. Ya, waktu terjadinya si pruning itu tadi. Pencukuran. Gitu. Dalam artian gini, oh, hal-hal yang tidak lagi dipakai itu akan di delete. Hal-hal yang sering diulang-ulang itu akan jadi eh, diperkuat gitu ya. Prinsipnya adalah use it or lose it. Ya. Jadi di otak tadi kan ada yang namanya berisi nih, otak ini berisi dengan neuron. Neuron itu sel saraf. Bentuknya neuron kurang lebih kayak gini nih ya. Set 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 set, set gitu ya. Dan mereka saling terkait satu sama lain. Mereka dari kecil, setiap kita kasih stimulasi anak kecil itu, anak bayi itu mereka akan membentuk sambungan-sambungan neuron. Makanya kalau anak tidak terstimulasi, maka neuronnya akan bisa mati. Gitu. Karena neuron itu bekerjanya ketika dapat stimulasi. Gitu ya. Mereka akan terhubung ya. Nih, mereka akan terhubung di sini. Nyambung, set. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali dengar informasi ini, itu di otak kalian akan terbentuk sambungan-sambungan baru di neuron. Sayangnya nggak kerasa. Kalau kerasa mungkin geli-geli gitu kali. Nah, sambungan-sambungan ini luar biasa banyak. Jadi pada saat lahir kita mungkin bisa punya, ini teori secara umum ya, 100 M neuron. M. Ya enggak? Dan masing-masing neuron, each neuron itu bisa punya 15 sampai 50 ribu koneksi. Sambungan jadi luar biasa, banyak banget gitu ya. Makanya the universe is in you gitu ya. Ada yang bilang sambungan neuron di otak kita itu sebanyak bintang-bintang di alam semesta. Itu buat gombal ya. Kamu tuh alam semesta tuh ada di kamu, ya. Di neuron. Mas Firman Hah? mengingatkan Oh iya, 47, oh iya. 10:47, boleh lanjut silakan. Oke, oke. Iya nih, oke deh. Oh, kan benar kan harus 1 semester kita belajar ini. Iya kayaknya ya. So, menariknya si sambungan ini kalau pada saat remaja itu terjadi potensi si pruning ini. Jadi sambungan-sambungan yang tidak diperkuat itu akan dicukur gitu ya.
Sambungan-sambungan tidak diperkuat akan dicukur. Tapi sambungan-sambungan yang kuat, yang diulangi-ulangi gitu ya, ya, set akan dicukur gitu ya. Tapi sambungan-sambungan yang diulang-ulangi akan ya di-use it terus, dipakai terus, itu akan diperkuat. Gitu ya. Katakanlah sambungan yang kita sering ulang-ulang adalah sambungan wajik yang di atas ini ya, yang warna hitam nih ya. Akhirnya tadinya gondrong tuh warna hijau bisa kecukur jadi kayak wajik gitu ya. Set diperkuat gitu ya. Atau dimielinisasi. Mielinization gitu. Termielinisasi. Jadi terbungkus selaput lemak gitu yang akhirnya membuat informasi di antar neuron itu cepat surat gitu. Jadi kalau remaja itu dipakai buat explore, menggali potensi, mencoba ini, mencoba itu, wah itu keren banget. Luar biasa banget. Tapi kalau remaja dipakai cuma buat main Mobile Legend, main PUBG, ya udah itu yang akan diperkuat di otak. Mungkin koordinasi tangan yang makin jago gitu ya. Tapi bagaimana nalarnya, logiknya, kemampuan sosialisasi yang harusnya bisa kita maksimalkan pada saat remaja, mungkin itu bisa lupa. Bisa tidak terjamah gitu ya, tidak termaksimalisasi. Gitu. Dan mungkin kita pasti sering dengar deh teman-teman, lebih mudah belajar pada saat muda itu seperti menulis di atas batu. Lebih mudah dan lebih awet. Kalau belajar di masa dewasa, itu seperti menulis di atas air. Udah mana nggak kebentuk gitu ya, gampang hilang. Gitu. Karena memang waktu saat remaja, waktu kita pakai potensi kita buat belajar, itu keren banget. Itu akan advance banget otak kita. Tapi kalau nggak dipakai cuma buat hal-hal yang sifatnya nggak produktif, even pasif, even mungkin negatif, itu bisa jadi itu yang terekam gitu. Jadi dari situ kita semakin punya urgensi untuk, jangan sampai nih kita menyia-nyiakan masa remaja anak kita atau mungkin diri kita kalau misalnya teman-teman yang di sini masih remaja. Gitu ya. Oh, dan kaitannya sama prefrontal cortex tadi ya. Ini satu ya. Jadi jangan sia-siakan masa remaja kita untuk kita bisa eksplor. Lalu termasuk juga kaitannya dengan si prefrontal cortex tadi. Kita ingat ya tadi tumbuhan apa namanya si fungsi otak itu pertama adalah batang otak, lalu ada sistem limbik, spesifiknya di amigdala, lalu yang terakhir ada prefrontal cortex. Ini kebetulan beberapa remaja juga ikut join di sini, Mas Firman. Halo, kita seumuran. Iya, iya, iya. Enggak, sebenarnya enggak ya, tapi mukanya seumuran lah. Soalnya saya suka ini, kalau lagi ngumpul gitu ya, kemarin saya lagi ngumpul sama teman-teman di Brawijaya, ada beberapa yang baru gitu kenalan. Terus saya bilang, sudah menikah Mas? Sudah, Alhamdulillah. Sudah memiliki momongan? Sudah. Berapa Mas? 4. Saya bilang, 4? Tapi mukanya masih, oh ya, baby face Mas. Ya. Nah, itu dipanggil kakak tuh Mas Firman. Hai kakak, katanya di kolom chat. Masih kakak-kakak ya. Kalau online shop juga dipanggil kakak. Masih cocok Mas, masih cocok. Gitu ya, jadi batang otak, sistem limbik, amigdala. Dan kita belajar tadi si prefrontal cortex ini yang matang mature belakangan. Dan mature belakangan ini jadi krusial karena si prefrontal cortex ini fungsinya buat tadi ya, apa namanya, buat rasional, thinking, apalagi impulse control, kontrol emosi juga masuk, kontrol emotion control gitu ya, emotional control ya. Lalu apa ya, planning, Ambil keputusan tadi ya. ada lain-lain lah gitu ya. Matang belakangan, sedangkan si otak emosi ini sudah
perfectly online. Itulah mengapa kadang-kadang remaja terlibat pada perilaku-perilaku yang beresiko, gitu ya. Perilaku beresiko yang maksudnya beresiko adalah perilaku yang tanpa pertimbangan panjang, gitu ya. Tanpa pertimbangan panjang. Dan menariknya di otak remaja itu memang sudah mana didukung dengan ini ya, dengan pertumbuhan ini, fakta pertumbuhan ini, kalau prefrontal cortex-nya tumbuh atau matang mature belakangan, di otak remaja juga itu secara chemical memang lebih demanding akan reward gitu ya. Lebih bisa mendapatkan reward dibanding orang dewasa gitu. Lebih reward gitu ya, reward yang terasa lebih yang terasa atau didapat bisa lebih reaktif gitu ya, lebih kuat dibanding usia lain. Nah, tulisannya emang mirip-mirip dokter nih. Jadi otak remaja bisa merasakan reward yang lebih terasa, lebih kuat gitu ya, dibandingkan usia lain. Gitu. Reward itu apa sih? Perasaan gratification gitu, perasaan puas gitu ya, perasaan happy, pleasure gitu ya. Dan kalau apa namanya, dia mendapatkan reward dari teman-temannya, gitu, mendapatkan reward dari teman-temannya, itu membuat dia lebih apa ya, akan mengejar itu karena rasanya itu lebih intens dibandingkan orang lain. Ada penelitian gini, jadi remaja itu dikasih apa namanya, dikasih hal yang menyenangkan gitu ya, dikasih apa ya, gula kalau nggak salah ya, minuman manis gitu ya. Itu pada saat remaja, orang yang minum manis itu bisa lebih terasa rewarding dibandingkan orang dewasa yang minum minuman yang sama gitu. Lebih terasa rewardnya, lebih terasa. Taunya dari mana? Dicek otaknya gitu ya. Ada namanya di otak itu namanya reward pathway. Yang terlibat adalah dopamin. Nah, dopamin di remaja ini dopamin ini adalah neurotransmitter atau zat kimia lah simpelnya gitu yang ada di otak. Dopamin ini itu munculnya di sini nih. Saya kasih panah lagi ke atas. Kita banyak ini nih, banyak warna warna. Nah, dopamin ini munculnya di sini nih. Set di yang hijau-hijau nih, di koneksi antar neuron. Dopamin itu muncul di situ. Jadi setiap di area tertentu di otak gitu ya, yang ada koneksi antar neuronnya, itu bisa terdapat dopamin. Area tertentu itu disebut reward pathway, jalur reward gitu, jalur kesenangan lah, pleasure pathway, jalur pleasure, jalur kepuasan gitu ya. Di remaja itu lebih rewarding, lebih aktif jalur itu. Dopaminnya bisa lebih banyak dibanding orang dewasa. Makanya ketika dia dikasih hal-hal yang rewarding gitu kan, secara umum rewarding buat kita kan makanan gitu ya, minuman manis, boba-boba gitu ya. Kucing saya namanya boba. Jadi ingetnya boba. Itu minum, itu bisa lebih banyak dopaminnya di remaja dibandingkan orang dewasa. Ketika dikasih uang, remaja lebih excited gitu, dopaminnya di otaknya lebih terasa pleasure-nya dibandingkan orang dewasa atau anak-anak. Mungkin secara psikologis anak-anak sama orang dewasa, anak-anak mungkin ya ngapain duit kebanyakan buat apa ya, belum kepikiran. Orang dewasa dikasih duit yang banyak, gue bisa dapat lebih banyak dari ini. Orang remaja kan emang belum kerja dapat duit, wah bisa excited. Tapi enggak, emang secara umum bagian di otak yang memberikan sense of reward, rasa reward gitu ya, rasa pleasure itu jauh lebih intens dibandingkan orang dewasa. Makanya remaja itu bisa mudah terimbas dengan adiksi.
lebih mudah terimbas dengan adiksi. Kenapa? Karena adiksi itu masalahnya ada di situ, di reward pathway. Ini karena udah jam 11, tadi kan mulainya juga telat ya, jadi mungkin minta waktu sedikit lagi. Baik. Oke, ya, baik Mas. Ya, ya, oke. Gitu. Jadi bagian otak yang untuk memberikan sense of reward-nya jauh lebih reaktif, lebih kuat dia pada saat remaja, plus ditambah prefrontal cortex untuk kontrolnya, untuk pertimbangannya belum begitu mature, makanya kadang-kadang mereka terlibat pada berbagai perilaku yang tadi beresiko. Ya enggak? Termasuk adiksi juga. Perilaku beresiko, adiksi, bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa remaja itu mudah sekali atau banyak momen, bukan momen, banyak di masa remaja itu muncul gangguan-gangguan psikologis. Ini hal yang lainnya. Kenapa bisa gitu, Mas? Itu kita bicarakan ya. Oh, ya. Munculnya gangguan psikologis. Gitu. Gangguan psikologis muncul pada saat remaja. Itu banyak penelitiannya. Dan memang gangguan psikologis itu munculnya pada usia spesifik. Kayak misalnya ya, anak kecil yang ketika mendapatkan traumatik yang luar biasa gitu ya, mendapatkan, mungkin dia ngeliat orang tua dibunuh di depan matanya dia, atau mungkin melihat bom gitu ya, mungkin di area perang gitu di Palestina misalnya. Anak kecil tapi ketika mendapatkan situasi yang stressful banget, dia nggak akan jadi skizofrenia. Skizofrenia itu apa? Silahkan cari di Google ya. Tapi kalau orang dewasa juga nih ya, kalau kita ngomongin usia spesifik, orang dewasa itu nggak akan muncul autis sama orang dewasa. Ya, pernah nggak bertanya-tanya kayak gitu? Orang dewasa, kalau udah dewasa tiba-tiba jadi autis tuh nggak pernah. Setahu saya gitu, itu nggak pernah. Remaja itu banyak banget muncul gangguan mental, termasuk adiksi, skizofrenia, apalagi depression, anxiety. Gitu ya. So, apalagi tadi ya? Adiksi, termasuk ya, depresi, Depresi. cemasan, apalagi macam-macam deh dan lain-lain. Termasuk juga skizofrenia. Ini banyak muncul pada saat mulai fase remaja gitu. Dan kalau teman-teman nanti googling mau cari tahu lebih lanjut, si gangguan-gangguan psikologis ini yang saya sebut itu sangat terkait dengan dopamin. Gitu. Sangat terkait dengan dopamin. Sangat terkait dengan dopamin. Makanya jadi lebih mungkin lebih jadi make sense. Oh iya pantas saja gitu ya. Karena ada pada saat itu dopaminnya lebih reaktif dibandingkan yang lain. Gitu. Gitu ya. So baik lagi ke soal rewarding. Nah menarik ya kalau misalnya teman-teman coba bayangin apa namanya remaja yang mendapatkan stimulasi gitu ya, hal yang rewarding dari teman-temannya, gitu ya. Teman-temannya atau pertanyaan saya gini mungkin, teman-teman coba jawab di chat. Pada saat kalian remaja, kalau yang masih remaja nih ya, atau yang sudah dewasa, ingat pada zaman remaja dulu, mana yang lebih kasih kita reward, perasaan pleasure, happy, ingin lagi gitu ya, pengen lagi. Yang pertama, ngobrol sama orang tua, berkomunikasi sama orang tua, atau berkomunikasi sama teman. Mana coba? Yang A apa yang B? A sama orang tua, B sama teman. Yang mana coba? Dengan geng teman. Udah geng teman lagi gitu. Yang A sama ortu, yang B sama teman. Peers gitu ya. Mana yang lebih kasih reward? Coba teman-teman yang remaja diisi. Gitu ya. Ayo, tadi ada siapa nih? Kakak Nurul. Boleh Atau tulis yang di udah kolom tua chat juga nih. boleh gitu ya. Nah, tuh Nurul nih Teman-teman. remaja nih. Dia remaja nih. Yes, remaja ceria. Ada ke remaja ceria. Terima kasih Nurul. Yang lain mungkin pernah remaja kan nggak mungkin langsung tua kan. Saya remaja dulu dong.
Saat remaja asik ngobrol sama teman. Iya, pasti sama orang tua nggak rewarding, nggak menyenangkan aja. Gitu. Dan ingat, mungkin karena orang tuanya mungkin toxic gitu ya, atau mungkin problematik. Tapi karena saking craving ya sama teman, si orang tua nggak pede gitu. Akhirnya remaja ini akan sangat ngikutin temennya gitu. Ya nggak? Sampai sekarang sama teman akan sangat ngikutin temennya. Bahkan small reward, eh, hal kecil gitu yang rewarding buat remaja itu asal dikasih segera itu bisa intens banget rasanya di dia. Gitu. Jadi apa? eh, Kerasa banget gitu ya sama si remaja ini gitu ya. Makanya kalau yang rewarding adalah sama teman-teman dan kebetulan teman-temannya itu bermasalah, ya enggak? Dia bisa terlibat sama perilaku beresiko. Kalau teman-temannya itu kebetulan baik, mungkin dia bisa jadi produktif. Ya enggak? Bisa jadi seperti itu. Mungkin kalau yang ada di sekolah, kayaknya tanggung jawab sekolah itu untuk menciptakan atmosfer atau memastikan bahwa peers mereka di sekolah itu yang baik gitu, yang bisa kasih mereka produktif. Ya kan? Apakah kondisinya sama untuk putra putri? Kurang lebih sama gitu ya. Memang otak perempuan dan laki-laki ada perbedaan, tapi pada saat remaja uh, efek psikologisnya sama-sama jadi lebih emosional, sama-sama jadi lebih rewarding gitu ya. Lebih reward pathway-nya di otak itu lebih aktivasi gitu. So, gratification, banyak istilah psikologi ya, tinggal apa ya? Gratification itu jadi kunci. Gratification ini sesuatu yang ya tadi ya, sesuatu yang menyenangkan gitu ya, yang rewarding, yang bisa memberikan reward. Apa sih gratification gitu? Misalnya tadi pengakuan dari teman-teman gitu ya. Apa namanya? Mungkin apresiasi dari peers-nya ketika dia ngikut temennya, oh lu keren lu udah ikut kita lu misalnya. Nah, itu luar biasa. Makanya ketika mereka remaja ngerokok itu kan sebenarnya dia kebanyakan yang mengincar pengakuan dari teman-temannya. Relate banget sama tahap perkembangan dari sudut pandang psikologi gitu ya. Yang memang ada istilah pencarian jati diri gitu pada saat remaja. Gitu. Dan remaja itu pada saat ini dia kepikirannya rewardnya aja, belum resikonya. Gitu ya. Jadi rewardnya aja, resikonya kagak gitu ya. Resiko kagak, resiko ini belum kepikiran sama dia. Yang lebih dominan ya si rewardnya, apa nih yang bisa dia dapat gitu ya. Kalau gue ngerokok, gue bisa gabung sama teman, bisa asik sama teman-teman, itu bisa chill bareng, bisa bisa nggak ketinggalan gosip terkini gitu ya, bisa diajak lagi terus itu. Dia belum kepikiran tuh bahwa ngerokok itu bisa bikin dia kanker nantinya. Dia belum kepikiran tuh kalau ngerokok itu bisa membuat giginya nih rusak gitu ya. Nanti biayanya mahal, belum kepikiran dia. Dia lebih kenanya rewards-nya gitu ya. So kalau misalnya kita ngomongin gimana cara ngerubah anak, kalau orang tua nanya gitu ya sederhananya ya buatlah dia merasa reward atau mendapatkan pleasure, hadiah gitu ya, merasa nyaman atau gratification ketika dia ngobrol sama orang tua. Lah orang ngomong sama orang tua anaknya nggak nyaman ya gimana gitu ya. Terus gimana cara ngomong supaya nyaman? Ya itu yang perlu dipikirkan, perlu didiskusikan. Apakah dinasehatin bikin anak nyaman gitu kan? Kayaknya enggak ya gitu ya. Tapi kan orang tua kalau ketemu anak langsung, masa depan tuh susah ya. Kamu tuh harus rajin-rajin belajar gitu. Baru duduk udah ngomongin, udah langsung ngomongin rajin-rajin belajar gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau anaknya nggak siap atau memang belum terbentuk gratification, saya bisa jamin nih, teman-teman yang mungkin sudah usia kepala tiga kayak saya nih, mungkin udah hampir eh, pertengahan 35 gitu, atau mungkin seusia Mbak Eva usia berapa? 25 ya? 17. Nah, Di atas 40 pastinya, Mas.
40. Pasti justru entah gimana ngobrol sama orang tua tuh justru lebih rewarding sekarang, lebih kasih kita kepuasan, ya nggak? Kangen kita sama orang tua Banget, Mas. dibanding remaja dulu. Justru kita tuh, aduh pengen ketemu orang tua, pengen mudik, aduh pengen ketemu mama, gimana kita. Beda banget pada saat remaja gitu, karena yang berubah adalah pemaknaannya. Kita berubah memaknai relasi kita sama orang tua gitu. Tapi itu biasanya tumbuh ketika kita dewasa. Tumbuh ketika kita udah punya berkeluarga, udah punya anak, ada konflik keluarga, kita baru bisa memaknai, oh gini ya jadi orang tua. Baru tuh kita bisa lebih sayang sama orang tua kita. Nah itu kawan-kawan kita bahas tuh dalam teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang berubah ketika pemaknaan itu berubah, emosi kita ngikut berubah. Yang tadinya kita benci banget sama orang tua, anti, tapi ketika kita berubah pemaknaannya, interpretasi kita, mindset kita berubah, yang tadi benci jadi cinta, jadi kangen. Yang tadinya ngomong sama orang tua itu bikin stres, jadi rewarding sekarang. Makanya kita cari terus gitu ya, kangen, WhatsAppan gitu ya, telepon, video call gitu ya, lagi sholat kita doain gitu. Saking, apalagi kalau orang tua kita udah nggak ada, itu mungkin lebih rewarding lagi, nginget dia aja, memori tentang orang tua jadi rewarding banget gitu ya. So, prinsipnya itu. That's why kenapa kita perlu waspada betul apa yang sebenarnya jadi gratifikasi mereka. Hal yang membuat mereka mendapatkan tadi kepuasan, reward mereka apa gitu ya. Apa yang akhirnya membuat mereka lebih merasa reward itu mereka dapat dari teman-temannya dia. Nggak dari kita orang tuanya. Masalahnya teman-temannya ini sama-sama remaja kan, sama-sama ya begitu juga. Bisa jadi mengarahkan pada sesuatu yang salah. Kalau orang tua biasanya udah melihat asam garam gitu ya, jadi mereka udah kepikiran ini jangan, ini boleh, ini baik, ini buruk gitu ya. Cuma karena tadi komunikasi sama orang tua tidak rewarding, tidak kasih kepuasan, perasaan happy, jadinya nggak masuk tuh gitu ya. Padahal informasi yang dikasih orang tua mungkin benar gitu ya. So nantinya pada saat prefrontalnya lebih aktif, otak remaja itu mulai berpikir resikonya gitu ya. Pada saat prefrontal cortex-nya lebih aktif, otak di bagian jidat itu lebih aktif, baru mulai mempertimbangkan resiko dan reward-nya gitu ya. Bukan cuma resikonya, bukan cuma reward-nya doang, resikonya doang. Mau beli laptop, handphone terbaru, wah pengen banget nih liatin YouTube semuanya bahas tentang itu, handphone itu gitu. Kita pengen banget. Tapi resikonya kita nggak makan sebulan, gimana dong? Gitu. Jadi apa namanya, mungkin orang yang dewasa akan berhenti itu gitu. Dia memilih untuk ya udah deh beli handphone yang biasa aja di Android gitu ya, yang penting masih bisa makan dibandingkan iPhone misalnya ya. Gitu. Dan menariknya otak itu nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Otak tidak tahu mana benar mana salah. Yang dia tahu ketika hal tersebut diulang-ulang itu adalah kebenaran, ya. Use it, set. Otak nggak tahu mana yang benar mana salah. Tapi ketika diulang-ulang, maka dianggap itu yang benar. Ya sama deh kalau bahasa saya sih kayak kopi deh. Kopi kan pahit ya. Tapi kalau orang kayak saya nih minumnya kopi pahit, nggak bisa kalau nggak pahit gitu, manis itu nggak enak. Tapi ada orang yang minum kopi pahit nggak bisa gitu. Kalau ditanya saya, Mas, waktu minum kopi di mulutku jadi manis ya? Nggak juga gitu, jadi tetap pahit juga. Tapi di awal-awal minum tuh rasanya pahit, emang nggak enak gitu ya. Dan karena saya ingat awal-awal tuh bikin perut saya nggak nyaman gitu ya. Tapi karena tuh butuh untuk melek gitu ya, udahlah minumlah gitu ya. Zaman kuliah tuh karena tugas banyak, akhirnya minum. Akhirnya jadi biasa. Akhirnya dianggap bener lah sama otak kita gitu. Nah, kalau ini yang diulang-ulang nih, yang bermasalah nih ya, teman bermasalah, diulang-ulang, gitu ya.
ya sudah, sama otak akan dianggap itu yang benar gitu ya. Perilaku beresiko itu yang terulang gitu, itu yang dia dapat, itu yang benar. Karena otak tuh nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Selama itu diulang-ulang, ya udah itu bisa jadi kebenaran. Makanya perlu terinstall juga sama si anak. Artinya tetap perlu diarahkan gitu, supaya dia tahu mana 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 konsekuensi yang ekstrim yang bisa beresiko, mana konsekuensi yang lebih positif untuk jangka panjang. Tetap perlu dilatih untuk itu. Perlu diedukasi. Nanti kita bisa tanya jawab di situ nanti. Gitu ya. Karena ya si otak nggak tahu benar atau salah. Jadi selama itu terinstall diulang-ulang ya udah. Dan salah satu supaya dia bisa tahu ini benar ini salah dan melangkah ke arah situ ya perlu diinstal kan, perlu diedukasi gitu ya. Dan perlu diulang-ulang di arah situ. Dan kita nggak boleh lupa kalau ngomongin remaja, yang tadi di atas nih ya, sempat kita nggak bahas secara detail, itu ada perubahan fisik nih. Perubahan fisik ini kaitannya sama perubahan hormon. Ya nggak? Perubahan hormon seks terutama. Gitu. Tapi jangan salahkan hormon, karena kebanyakan kita masih suka nyalain hormon nih. Hormon jadi begini nih mereka nih. Memang hormon berpengaruh gitu ya. Tapi ya nggak tunggal faktor juga. Ya, saya tarik ke bawah ya. Oke. So, gimana si peran si hormon tadi? Hormon itu seks hormon terutama ya. Seks hormon itu aktif di sistem limbik. Enggak, dia aktif di sistem limbik. Nah, hormon aktif di sistem limbik nih. Sehingga memang membuat remaja tadi lebih siap untuk jadi makhluk yang lebih emosional dibandingkan yang lain. Bayangin aja, bisa yang tadinya dia seks hormonnya sedikit gitu ya, tiba-tiba remaja itu kan bisa berkali-kali lipat tiba-tiba. Kalau nggak salah ya, laki-laki itu testosteronnya tadinya sebelum remaja, pada saat remaja bisa 50 kali lipat kalau saya nggak salah ya. Itu luar biasa banget gitu ya. Menariknya, kadar seks hormon remaja dan dewasa itu tidak jauh berbeda kadar hormonnya, tapi reaksi di otak mereka yang berbeda. Ingat ya, pas dewasa prefrontal cortexnya lebih aktif, sehingga mereka lebih bisa kontrol. Sedangkan pada remaja, sudah mana seks hormonnya lagi banyak, ada yang di limbik juga bikin mereka emosional, tapi sistem untuk mengontrol itu jauh lebih belum mature lah, belum matang lah. Gitu. Dan akhirnya ini berpotensi banget gitu ya. Jadi bayangin ya, seks hormon, terus prefrontal cortex, terus amigdala, otak emosi, itu bisa mempengaruhi potensi remaja itu punya gangguan psikologis gitu ya. Amigdala, ya. Ini di sistem limbik. Set, bingung-bingung ini banyak tanda panah. Itu bisa memicu situasi yang bisa memicu jadi munculnya gangguan psikologis ya pada remaja. Dan memang kalau di remaja itu ada penelitiannya, kalau remaja itu melihat stimulus, dikasih lihat gambar gitu ya, dikasih gambar yang men-trigger emosi mereka, amigdala, otak emosi remaja itu jauh lebih reaktif dibandingkan orang yang lebih tua gitu atau yang lebih masih anak-anak. Makanya mungkin nanti kita pada saat ketemu anak gitu ya, orang tua ketemu remaja, orang tua bereaksi gitu ya, itu bisa sensitif banget sama anak, langsung kayak gitu ya. Gitu. Nah, nantinya kita akan bisa belajar lebih lanjut ya, misalnya kaitannya dengan belajar mereka tuh gimana kalau misalnya dengan otak seperti itu,
belajarnya gimana, terus kaitannya sama gaya hidup zaman sekarang tuh gimana, gitu. Lifestyle zaman sekarang tuh gimana, dengan digitalisasi, terus pola tidur, makanan, itu gimana sekarang gitu ya. Tapi sekarang kita belajar terkait eh, perilaku remaja secara umum, yaitu tadi terutama adanya eh, apa namanya eh, potensi remaja untuk terjebak pada perilaku beresiko karena memang secara secara jeroan gitu ya di otak dan di hormonalnya itu mendukung buat itu. Tapi sekali lagi itu punya benefitnya juga, ya nggak? Ada benefitnya juga. Ada benefitnya juga. Benefitnya apa? Ya remaja jadi waktu yang tepat tepat untuk explore. Bayangin mereka punya energi, lagi semangat gitu ya, terus eh, apa lagi menggebu-gebu, terus nggak begitu banyak pertimbangan gitu ya. Plus banyak energi gitu ya, energi lagi banyak gitu. Plus nggak begitu banyak pertimbangan. Jadi waktu yang tepat untuk coba ini, coba itu, belajar ini, ikut organisasi gitu ya. Mungkin kalau kita udah tua kayak gini, kayak Mbak Eva gitu ya, udah ikut ngumpul, aduh di mana? Di Bekasi, jauh, aduh jauh banget deh, titip Jauh, salam Mas. ya. Iya, benar. Kok tahu? Iya, iya, betul. Gitu. Jadi memang waktu yang tepat untuk explore, waktu yang tepat untuk mereka uh, menggali menggali potensi gitu ya, untuk ber sosialisasi. Waktu yang tepat tuh aktif lah, biar aktif lah, simple aktif gitu ya. Aktif. Kreativitas juga ya, Mas? Yes, untuk menggali kreativitas dan lain-lain gitu ya. Coba ini, coba itu, gitu ya. So, kurang lebih itu kali ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di semester berikutnya. Ya, di semester berikutnya ada, Mas. Oke. Jadi kurang lebih Nah, itu, nanti kita sambung ke tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mbak Eva. Mohon maaf pada salah ya. kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Mas Firman. Tapi sebelumnya nih, saya mau informasikan dulu nih ke Mas Firman. Hmm, Untuk sesi tanya jawab, mau berapa pertanyaan nih kira-kira, Mas Firman? Mau sampai jam berapa? sampai jam setengah 12 Karena kali ya? setengah 12, oke. Karena saya tahu Mas Firman orangnya sibuk sekali. Oke, Mau Mas sholat. Firman. Iya, betul, betul. Mas Firman, ini karena banyak peserta yang baru bergabung di tengah-tengah, Hmm. tadi ada yang bertanya, Main Institute itu apa? Boleh diinfokan sekali lagi mungkin, Mas Oh, Firman? oh Mhm. gitu. Oke, Ya, siap, betul. siap, Karena siap. Mas Firman Oke. ini sebagai founder dari Mind Institute. Boleh diinfokan sekali lagi, Mas Firman? Monggo. Oke, jadi Mind Institute itu platform, platform edukasi. Itu mungkin saya share screen Boleh, aja kali boleh. ya. Boleh, boleh. Silakan. Jadi ini apa namanya websitenya? Saya share screen deh. Wait. Sambil peserta juga silakan siapkan pertanyaan. Ya, sudah muncul, Mas. Oh, kok ke Zoom banget ini? Tapi nggak ada suaranya, Mas. Memang nggak ada Emang suaranya? nggak ada suaranya. Oh, oke, oke. Oh, wait, wait, wait. Oke, ya, ya, jadi Minds itu tuh platform edukasi. Eh, jadi kita belajarnya tapi khusus di CBT, Cognitive Behavior Therapy, dan juga mental health, gitu ya, mental health education lah. Kita juga punya kelas. Kalau ini kelas yang ini nih, yang offline nih, jadi kelasnya recorded gitu, jadi bisa ngikutin. Kayak Udemy gitu ya, Coursera. Ini lagi Ramadan gratis nih, silakan ikut. Jadi ini prinsip CBT yang saya pelajari, metode yang saya dalami, dan juga kaitannya sama Islamic perspektif gitu ya. Kita Ini punya website ya, Mas website ini, ini. Ah, website ini, ya, ya. Websitenya apa, Mas? Disebut? mindinstitute.id, Oh, oke. Ya. mindinstitute.id. Kita ada ini juga, ada YouTube juga, Mind Institute, lalu ya ada konsultasi juga, ada online, ada offline. Kemungkinan nanti habis Ramadan baru ada offline-nya ya. Kita lagi coba mencari best formulanya gitu ya. Nah, ini ada YouTube-nya. Jadi teman-teman mampir ke YouTube-nya ya. YouTube ini Mind Institute.
lumayan lah, sudah ada berapa nih? 4.000. Oke, Jadi itu kurang lebih mampir-mampir. temanya beragam ya Mas. Ini ada tentang anak, ada Oh iya, tentang awal-awal dewasa juga. sebenarnya awal-awal namanya Mind and Brain Indonesia. Cuma karena aduh kok Mind and Brain berat banget ya gitu, brain gitu ya. Akhirnya saya coba Mind Institute aja, saya rubah. Terus ini kalau saya kuliah saya live streaming nih, ini kuliah kampus nih. Terus kalau saya ngajar di Mind Institute kita juga suka ada kelas-kelas, kita sebut namanya kelas kesehatan mental. Jadi seminggu sekali lah biasanya ya. Kita bikinnya kayak gini juga nih, mirip-mirip. Saya pakai whiteboard, digital whiteboard. Gitu Tadi ya. tinggal klik bergabung tadi ya, tulisan bergabung ya Mas. Kalau mau gabung di online-nya, kelas online. Oh, kelas online ada sih nanti. Biasanya ada pengumumannya di Instagram. Oh, oke. IG-nya apa Mas? IG-nya ini nih, di Mind Institute. .id. Oh, Oke. Jadi Instagramnya di mindinstitute.id, websitenya juga tadi mindinstitute.id juga sama ya Mas? ini. Tuh. Oke. Silakan di follow. Ya, silahkan follow. TikTok nggak ada tapi TikTok. Ada Instagram, juga ada website. Silahkan follow Instagramnya di mindinstitute.id, websitenya juga sama. Programnya banyak sekali. Tadi ada yang online, juga setelah Lebaran betul ya tadi yang mau buka kelas Iya, kita mau bikin offline. offline. Kemungkinan sih di Citos, di Anak Town Citos. Square. Oke, Jadi baik. kan enak tuh kalau sambil terapi, konseling, nunggu Burger King dulu, sushi dulu. Temanya apa Mas untuk yang setelah Lebaran? Oh, kalau yang setelah Lebaran belum tahu sih, belum. Oh, belum. Jadi tunggu untuk tema dan tanggalnya di Instagram mungkin ya Mas Firman. Oke, baik. Terima kasih Mas. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Mas. Saya biasanya persilahkan dulu untuk yang mau bertanya langsung open mic saja. Karena Mas Firman hanya bisa sampai jam 11:30, jadi boleh langsung open mic saja. Siapa yang mau bertanya langsung, silahkan, monggo. Sebelum saya membacakan yang ada di kolom chat. Ada yang mau bertanya langsung? Bu Wiwi mau bertanya langsung? Oh, boleh, silahkan. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Mas Firman, juga Mbak Eva. Terima kasih waktunya. Siang, Bu. Kebetulan saya guru TK, Mas. Dari mana? TK di Surabaya. Oh, siap, Bu. Nah, saya senang sekali dengan tema-tema yang dari Mbak Eva ini, terutama untuk anak-anak mulai dari lahir sampai sekarang remaja. Makanya saya ikuti terus, meskipun sebenarnya hari ini saya sibuk sekali. Kebetulan saya punya keponakan, sekarang kelas 2 SMP. Dulu waktu ada papanya masih hidup, waktu SD, TK, SD, anak ini aktif sekali. Aktif dalam berbicara, bertegur sapa. Begitu papanya meninggal, dia asiknya cuma temannya itu tadi, legend, seperti Mobile Legend. dan gadget ya, dengan itu. Terus kok begitu saya ketemu itu rasanya berubah sekali. Dipanggil pun kalau sudah pegang gadget, dia nggak ngereken sama sekali. Seperti orang di dunianya cuma dunia gadget aja. Terus kemudian ada orang negur, ada orang disapa, ada tamu, ada apa. Sampai mamanya bilang, itu loh budemu datang. Kamu kasih salam. Ya habis salaman ya sudah pergi. Gitu. Gimana caranya supaya anak ini kembali seperti dulu? Supaya maksudnya respon lah. Dengan teman itu, biasanya anak remaja kan maunya main ya dengan temannya, berteman gitu. Dia sama sekali tidak. Jadi dia cuma asik dengan dunianya sendiri di dalam kamar. Laki-laki perempuan Bu anaknya? Laki-laki, kebetulan laki-laki lah. Sedang adiknya itu temannya banyak sekali, adiknya masih SD kelas 6. Laki-laki SMP. Iya, SMP kelas 2 didorong-dorong suruh main itu loh. Dia sebentar aja langsung masuk rumah lagi. Kalau seperti itu kan nggak bagus juga sosialisasinya. Gitu maksudnya. Iya. Gimana caranya supaya dia mau bersosialisasi seperti dulu waktu dia masih kecil, nggak terlalu asik dengan gadgetnya itu. Gimana caranya? Putranya Bu Wiwi langsung ya? Bukan. Ponakan. Oh, ponakan. Oh ya, oke. Besar kan udah punya cucu. Iya. Oke, ponakan Bu Wiwi. Baik Bu, iya, baik. Iya, gimana nih Mas Firman? Usia 2 SMP,
udah kadung gitu ya, istilahnya sih udah kadung, Aduh, udah gitu. kadung keranjingan Dengan gadget. game. Mobile Legend tadi ya nama gamenya ya. Iya. Gadget apa-apa saja sampai aku nggak main game deh, tapi mesti lihat lainnya. Oke, Ah, baik. Gimana nih ada. kalau dari sisi perkembangan otaknya gimana dan harus diapain nih Mas Firman? Iya, iya. Sebenarnya kalau udah ada kata udah kadung gitu ya, kalau udah ada kadung itu kan sebenarnya mau nggak mau kita perlu toleransi, dalam artian bukan toleransi, ekspektasi kita turunin. Karena bahasanya ini udah terlanjur gitu ya. Iya. Udah terlanjur, artinya perlu benar-benar orang tua itu tahu betul kita nggak bisa maksa. Tapi sebenarnya gini Bu, jadi kalau otak itu, kenapa otak itu sebenarnya cara kerja itu gampang banget. Kalau dia sudah merasakan sesuatu yang nikmat gitu ya, yang tinggi nikmatnya, yang lain jadi nggak kerasa lagi gitu. Nah itu. Yang lain jadi nggak kerasa lagi. Makanya ada narkoba yang intens banget memicu dopamin tuh, namanya amfetamin atau bahasa kita itu sabu. Nah, sabu itu bisa menstimulasi dopamin di otak bisa banyak banget, 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan stimulus yang paling natural buat manusia. Stimulus yang menyenangkan buat manusia apa sih? Misalnya, mohon maaf, ini ada remaja. Misalnya makanan enak atau misalnya berhubungan seksual gitu sama suami istri. Sabu itu bisa 10 kali lipat lebih intens rasanya. Kalau udah kerasa yang senikmat itu, yang lain jadi nggak nikmat gitu. Kalau ibu udah ngerasain nasi padang Medan Baru di Pecenongan gitu, nasi padang pengkolan jadi nggak enak. Nasi padang pinggir jalan jadi nggak enak lagi gitu kan, udah ngerasain yang enak banget gitu ya. Itu contohnya. So kalau memang dia suka di game, itu menstimulasi dia dopaminnya keluar di situ, makanya dia kekunci di situ. Tapi ketika ketemu orang-orang terdekat keluarganya dia itu nggak memberikan efek yang menyenangkan gitu ya, yang rewarding buat dia, ya mau nggak mau kita perlu buat interaksi rewarding. Saya ingat orang tua saya pernah cerita, itu kalau kita punya adik ipar atau orang-orang tertentu lah yang lebih muda dari kita, kasih makanan, kasih duit, jangan transfer, tapi kasih gitu, dikasih uang nih, kasih, makanya kita kasih. Ini ada makanan nih, kita antar gitu. Jadi itu dalam bentuk supaya menumbuhkan reward kan. Dia merasa, oh ketemu Firman, rewarding nih. Ada hal yang plus yang saya dapat nih. Terus ketika komunikasi yang tadinya isinya kita bawanya mau nasehatin mulu, kita mulai ngomong, kamu main game apa? Itu gamenya kayak gimana misalnya? Atau dia suka bola, kamu main bola apa? Tim bola favoritmu apa? Menang nggak? Gitu, dan seterusnya. Dan ketika kita ngomongin sesuai sama levelnya dia, itu dopamin dia keluar tuh. Gitu. Dan otak itu cara kerjanya asosiatif, Bu. Mengaitkan satu hal dengan yang lainnya. Nanti kita nih, sosok keluarga dia, akan punya asosiasi yang menyenangkan. Makanya pada saat kita datang, dia bisa lebih open, terbuka gitu. Baru kalau itu udah terjadi, kita baru tuh masukin input dalam artian, ya. Sebenarnya kalau pakar-pakar parenting pasti ngejelasinnya kayak gitu, deketin dulu, jangan bicara sesuai interestnya dia suka apa, ngomongin dari situ gitu ya. Cuma kalau kita belajar dari otaknya, kita jadi lebih yakin, oh pantas harus begitu caranya gitu. Betul Mas Firman, setuju. Jadi tadi prinsip otak yang gratification itu ya Mas Firman. Jadi anak remaja tuh sangat mudah jatuh cinta sama yang namanya reward, Bu Wiwi. Jadi kebayang ketika anak main Mobile Legend, you are great gitu kan, itu kan banyak tuh pujian-pujian ya dari game itu, you are perfect. Ini, naik level gitu kan, Betul, kamu perfect, kamu great gitu. Nah, jadi kebayang kalau pujiannya lebih banyak dikasih sama game daripada sama ibunya, ya pastinya akan lebih nempelnya sama Mobile Legend-nya. Atau kita buat gini, Mobile Legend feedback-nya bukan pujian tapi nasihat gitu. Jadi setiap dia naik level,
jangan lupa sholat. Ya, mungkin dia malas main Mobile Legends. Harusnya begitu ya, gitu. Jadi pada saat naik level. Betul. Jadi betul tadi kata Mas Firman. Coba dulu samakan dulu frekuensinya Bu Wiwik. Jangan langsung nanya pelajaran, justru tanya apa kesenangan dia. Itu game apa sih, tentang apa sih? Wah, Lami langsung keluar tuh Bu. Kesenangannya keluar. Ternyata si Mama kok suka juga ya sama game. Nah, udah mulai sama frekuensinya, baru boleh masuk tuh Bu nasihat-nasihat. Jadi kalau tadi Bu Wiwik nggak langsung nengok kalau ditanya ya, Mas Firman nih saya konfirmasi nih, karena beberapa jurnal juga saya baca bermain game atau terpapar layar itu bisa memperparah gangguan konsentrasi pada anak. Makanya saya biasanya tidak rekomen untuk anak-anak ADHD, ADHD dengan gangguan konsentrasi gitu. Betul. Jadi memang betul ditanya nggak langsung nengok karena fokusnya jadi mulai terganggu gitu Bu. Gitu ya. Jadi boleh tadi kata Mas Firman samakan dulu frekuensinya. Ya. Memang saya kan nggak tahu game ya. Jadi pertanyaan saya biasanya lihat apa, film apa, punya cewek enggak gitu dia mulai. Jadi terbukanya cuma sama saya, tapi sama lainnya kamu siapa masa bodoh seperti itu. Nah, ya betul. Ini tantenya udah jagoan juga nih kelihatannya. Jadi dekatnya cuma sama saya ajak jalan-jalan. Kadang saya ini selamat ulang tahun, kadang malam lagi ngapain gitu. Ya deh ini gitu. Ya, boleh dicoba juga tipsnya. Tipsnya boleh dicoba juga ya, Bu Wiwik ya. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Wiwik. Ilmunya. Ya, terima kasih Bu Wiwik. Terima kasih. Ya, oke. Mas Firman ini sudah lebih dari jam 11:30 lewat 4 menit malah. Jadi sepertinya yang di kolom chat tidak sempat terjawab ya, Mas Firman ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi nanti Mas Firman ilmunya banyak sekali. Silahkan kunjungi di Mind Institute. Sepertinya beberapa pertanyaan ini juga banyak juga bisa terjawab di Instagram ya, di Instagram atau di website Mind Institute. Gitu. Oke, jadi sepertinya untuk hari ini Mas Firman hanya sempat, karena memang sibuk sekali beliau, hanya sempat terjawab satu pertanyaan. Sibuk mau sholat. Iya, betul, karena mau sholat. Betul, jadi terima kasih banyak Ibu dan Bapak, jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena setelah Lebaran nanti kita akan ada seminar atensi kembali, jadi jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, dan bagi yang tidak bisa hadir di saat sekarang, bisa mengakses semua rekaman atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih banyak Mas Firman. Ini boleh nggak nih? Apa tuh? Apa tuh? Boleh, sebentar, wait. Nah, ini dia. Nah, Ibu dan Bapak, bagi yang belum terjawab pertanyaannya, sebetulnya ilmunya sudah banyak juga nih di sini. Boleh di screenshot ya, sambil nanti saya bacakan juga untuk yang di YouTube. Jadi silahkan untuk mengunjungi website di www.mindinstitute.id atau di www.firmanramdhani.id, ini websitenya. Kemudian YouTube-nya di Mind Institute. Boleh di screenshot ya, Ibu Bapak, monggo silakan. Oh, Facebook-nya juga ada ya, Mas? Ada. Facebook mindinstitute.id atau di Instagram @mindinstitute.id dan @firman.ram.dhani. Wah, kalau ini sih harus dilihat nih, saya nggak bisa baca tangan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa langsung berkunjung ke situ, dan pertanyaannya sih ilmunya banyak di situ tentang mind tentunya ya. Baik, terima kasih banyak Mas Firman untuk waktu dan ilmunya siang kali ini, karena ini di akhir bulan April dan menjelang Lebaran, jadi mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang bagi yang merayakan, dan mohon maaf juga jika selama ini kami dari Atensi ada yang kurang berkenan bagi Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih banyak Mas Firman, juga Ibu dan Bapak peserta yang hadir hari ini. Dengan demikian, seminar Atensi kali ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Terima kasih, Firman. Mbak Eva. Hatur nuhun, hatur Izin, nuhun. ya, Monggo dari izin kami. saya tutup Zoom-nya. Oke. Ya, baik. Mohon izin saya tutup. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih, izin saya tutup ya.